Lebih baik menikahi asisten rumah tangga dari keluarga kaya daripada menikahi putri dari keluarga biasa. Mengapa orang kaya tidak akan menikahi seleb TikTok sebagai istri? Setelah mendengar, kamu akan langsung paham. Seorang gadis muda dan cantik mengirim sebuah pertanyaan di grup komunitas pengguna Rolls-Royce. Ia berkata bahwa tahun ini ia berusia 22 tahun, pandai menyanyi dan menari, lulusan universitas top. Jika dinilai dari skala 10, ia percaya dirinya berada di angka 7-8. Karena cantik, sejak kuliah ia membuat video menari dan makeover di TikTok. Sekarang ia memiliki lebih dari 3 juta pengikut. Kadang live stream, penghasilannya bisa 100-150 juta rupiah per bulan. Ia ingin memanfaatkan masa mudanya untuk mencari suami dari keluarga kaya. Persyaratan, penghasilan tahunan di atas 20 miliar rupiah, usia di bawah 35 tahun. Katanya, jika hanya penghasilan 2 miliar, ia live stream beberapa kali juga bisa dapat. Dengan kecantikan, pendidikan, dan kemampuannya, mencari suami berpenghasilan belasan miliar bukan tuntutan berlebihan. Ia bertanya, para pemilik Rolls-Royce, apakah standar saya terlalu tinggi? Setengah jam berlalu, tidak ada yang menjawab. Merasa malu, ia menambahkan pesan kedua. Aku sungguh ingin mendengar pendapat kalian. Apa standar kalian dalam memilih pasangan? Dan bagaimana kalian memandang perempuan seperti aku, seorang seleb TikTok? 10 menit kemudian, akhirnya seorang pemilik Rolls-Royce menjawab. Jawabannya sangat langsung, jujur, dan menohok. Halo, saya sudah membaca pesanmu. Saya sedang mengendarai Rolls-Royce Cullinan, dan itu hanya salah satu mobil saya. Usia saya 34 tahun, bekerja di bidang finansial. Penghasilan sekitar 40-50 miliar rupiah per tahun. Saya punya properti di Jakarta dan Bali. Kondisi saya sesuai dengan standar yang kamu buat, dan saya rasa saya cukup mewakili kelompok orang seperti saya. Dari sudut pandang saya, menikah denganmu adalah kesalahan besar dalam keputusan bisnis. Alasannya sederhana. Kamu punya jutaan pengikut karena kecantikanmu. Kamu ingin mencari pria berpenghasilan belasan miliar. Pada dasarnya, ini adalah transaksi uang dan kecantikan. Kamu memberikan penampilan, saya memberikan uang. Saling tukar. Tapi ada satu masalah terbesar. Kecantikanmu akan memudar seiring waktu. Aset saya akan bertambah seiring usia. Saya baru 34 tahun. Selama tidak ada masalah, kekayaan saya akan terus meningkat. Tapi kamu tidak mungkin semakin muda atau semakin cantik. Dalam ilmu ekonomi, saya adalah aset yang nilainya terus naik. Kamu adalah aset yang nilainya menurun, bahkan cepat. Untuk aset yang terus turun nilainya, meski menarik, pilihan terbaik adalah sewa jangka pendek, bukan kepemilikan jangka panjang. Masa kejayaan seleb TikTok sangat pendek. Saat kamu tidak laku lagi, tidak ada views, kamu akan kembali menjadi orang biasa. Mencari pekerjaan pun bisa sulit. Kedengarannya kejam, tapi itu kenyataan. Pria yang menghasilkan belasan miliar setahun bukan orang bodoh. Mereka menghitung hal seperti ini dengan sangat jelas. Kalaupun kamu bertemu seseorang yang memenuhi syaratmu, dia hanya akan menjadikanmu hiburan sementara, bukan istri. Jadi jangan bermimpi menikah masuk keluarga kaya hanya bermodal kecantikan. Saran dariku, dengan kecantikan dan popularitasmu, lebih baik berusaha menjadi kaya dengan kemampuanmu sendiri. Peluangnya jauh lebih besar daripada berharap bertemu orang kaya yang bodoh. Walaupun kamu menemukan seorang pewaris kaya yang mau menikahimu, keluarganya belum tentu akan menerima. Semoga jawabanku bermanfaat. Kalau kamu tertarik dengan opsi sewa jangka pendek, kamu bisa menghubungi saya. Setelah membaca jawaban itu, gadis tersebut terdiam. Kemudian diam-diam keluar dari grup. Daripada bermimpi menikah masuk keluarga kaya, lebih baik kamu sendiri yang menjadi orang kaya. Satu-satunya tempat bergantung yang tidak pernah mengkhianatimu adalah kekuatan dirimu sendiri. Hal yang paling kuat di dunia ini bukan uang, bukan kekuasaan, tetapi cara berpikir. Di dunia ini, yang paling kuat bukan uang, bukan kekuasaan, melainkan pola pikir. Ada sebuah buku yang sebenarnya tidak wajib kamu baca. Tetapi jika sudah membacanya, jangan biarkan siapapun tahu bahwa kamu sedang membacanya. Itulah buku Dari Taktik Menuju Kemenangan.